Di sebuah rumah tua di tepi desa, 4 bersaudara laki-laki tumbuh bersama di bawah atap yang sama, namun tidak dalam cinta yang sama. Sang sulung diagungkan, selalu dianggap penerus kebanggaan keluarga. Anak kedua dielu-elukan karena kepintarannya. Setiap angka yang ia tulis menjadi alasan ayahnya tersenyum. Anak ketiga dipuji karena keberaniannya. Tubuh tangkasnya membuat semua orang yakin ia ditakdirkan menjadi pahlawan. Namun si bungsu, hanya bayangan di sudut ruangan. Tidak ada piring untuknya di meja makan. Tidak ada pelukan untuknya saat malam tiba. Ibunya menatapnya dingin, ayahnya memanggilnya dengan nada getir, seakan kelahirannya adalah kesalahan besar. Ketika ia mencoba membantu, tangannya ditepis. Ketika ia mencoba bicara, suaranya dipotong. Bahkan ketika ia hanya bernapas, ia sering dimaki. Malam-malamnya dipenuhi isak tangis yang ditelan bantal. Ia bukan meminta kekayaan, bukan pula kehormatan, hanya secuil kasih sayang yang tak pernah sampai padanya. Namun dunia tidak pernah adil. Hari demi hari, perlakuan itu terus berulang, menoreh luka yang tidak terlihat, tetapi meninggalkan bekas yang dalam. Si bungsu belajar diam, menahan perih di dada, menyembunyikan air matanya di balik senyum tipis. Ia terlihat lemah, padahal di dalam dirinya api kecil mulai menyala, menunggu saat untuk membakar takdir yang selalu merendahkannya. Dan pada malam hari, sesuatu terjadi. Sebuah kejadian yang perlahan mulai menggiring si bungsu menuju jalan yang berbeda dari saudara-saudaranya. Langit malam itu menghitam. Hujan deras mengguyur desa, membasuh tanah yang retak setelah kemarau panjang. Petir menyambar, membuat bayangan pohon menari di dinding rumah tua. Di dalam rumah itu, suasana mendadak berubah mencekam. Ayah mereka jatuh sakit tanpa tanda. Tubuhnya menggigil hebat, napasnya terengah. Wajahnya pucat seakan darahnya habis disedot hujan. 3 anak yang selama ini dimanjakan berdiri terpaku. Mereka saling menatap dengan ketakutan, tetapi kaki mereka kaku, tangan mereka gemetar, lidah mereka keluh. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Namun si bungsu, anak yang selalu diremehkan, melangkah maju. Dengan tubuh kurus dan tangan penuh luka, ia berlari keluar rumah, menembus derasnya hujan malam. Air matanya bercampur dengan air yang jatuh dari langit. Ia mengetuk setiap pintu tetangga, berteriak minta tolong, tidak peduli pada dingin yang menusuk kulit dan lumpur yang melilit kakinya. Orang-orang terkejut menyaksikan itu. Anak yang selama ini dianggap beban, kini justru berdiri paling depan. Dengan seluruh tenaga yang ia miliki, ia menggendong ayahnya, berjalan tertatih di jalan licin, menantang badai sendirian. Tetapi nasib seringkali kejam. Meski ia berjuang hingga titik darah penghabisan, takdir tetap merenggut nyawa ayah mereka malam itu. Tangisan memenuhi rumah, suara isak pecah di antara bunyi hujan dan petir. 3 saudara yang selalu dielu-elukan jatuh dalam rasa bersalah, terperangkap oleh ketidakberdayaan mereka sendiri. Namun hanya satu kenyataan yang tak terbantahkan. Dari semua anak yang dimiliki sang ayah, hanya si bungsu yang benar-benar berjuang sampai akhir. Dan kenyataan itu akan mengubah arah hidup mereka untuk selamanya. Sejak malam itu, rumah tua itu tidak pernah sama lagi. Suara ayah yang dulu menggema keras kini lenyap, meninggalkan keheningan yang menusuk. 3 anak yang selama ini dielu-elukan berjalan dengan kepala tertunduk. Senyum mereka padam, langkah mereka kehilangan arah, karena di balik setiap tatapan terbayang sosok ayah yang meregang nyawa tanpa bisa mereka selamatkan. Namun si bungsu berbeda. Ia tidak lagi menunggu kasih sayang dari keluarga. Hatinya sudah terbakar habis oleh luka yang menumpuk bertahun-tahun. Pandangannya dingin, namun dalam diam ia merajut tekad yang tidak bisa digoyahkan siapapun. Hari-hari berjalan lambat. Setiap pagi, ketiga saudaranya mulai merasakan beban hidup yang dulu tak pernah mereka kenal. Hutang menjerat, ambisi yang mereka agungkan hancur menjadi debu, dan kebanggaan yang mereka sandarkan runtuh tanpa bekas. Sementara itu, si bungsu memilih jalan lain. Dengan langkah gemetar ia meninggalkan rumah itu,
meninggalkan tanah yang hanya memberinya luka. Ia berjalan jauh, menembus jalanan berlumpur, melewati sawah-sawah yang gelap, dan menatap ke langit yang sunyi. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada yang peduli. Hanya satu yang mengiringinya, doa lirih yang ia bisikkan kepada Allah, agar langkahnya tidak sia-sia. Dan sejak saat itu, namanya menghilang dari desa. 3 saudaranya tetap tinggal, menunggu kabar yang tidak pernah datang. Namun jauh di luar sana, di kota yang penuh cahaya dan kebisingan, anak yang dulu disia-siakan mulai menanam benih yang kelak tumbuh menjadi kehormatan. Tahun demi tahun berlalu. Desa kecil itu perlahan berubah, tapi kabar tentang si bungsu tetap jadi tanda tanya. Orang-orang berbisik, sebagian berkata ia telah hilang, sebagian lagi menyebut ia tak mungkin bertahan di dunia luar. Namun pada suatu hari, kabar mengejutkan datang dari kota besar. Nama yang dulu sering dicemooh mulai terdengar harum, disebut dengan hormat, dipuji karena ketekunan dan keteguhan hatinya. Di kota, si bungsu yang dulu berangkat dengan pakaian compang-camping kini berdiri tegak. Ia bekerja siang dan malam, menahan lapar, menahan hinaan, menahan semua luka yang dulu menjeratnya. Setiap tetes keringat menjadi batu yang membangun jalannya. Setiap air mata yang jatuh menjadi sungai yang mengalirkan kekuatan. Hingga akhirnya dunia yang dulu menolaknya mulai tunduk pada sinar yang ia bawa. Ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati, tapi tegas. Dihormati karena keberhasilannya, disegani karena kebaikan yang tak pernah ia tinggalkan. Orang-orang yang dulu meremehkan namanya kini menyebutnya dengan penuh hormat. Tidak ada yang menyangka, anak yang dulu disia-siakan di ujung meja kini berdiri di puncak, memandang dunia dengan mata yang berani. Namun di balik semua kejayaan itu, luka lama tidak pernah benar-benar sembuh. Setiap malam, saat cahaya kota meredup, ia masih melihat bayangan rumah tua itu, wajah 3 saudaranya yang dulu menertawakannya, dan tatapan dingin ibunya yang menusuk seperti duri. Luka itu tetap hidup, mengikatnya pada masa lalu yang kelam. Dan ketika akhirnya ia memutuskan kembali ke desa, langkah kakinya membuat orang-orang terdiam. Sosok yang dulu dianggap tak berguna kini pulang dengan kehormatan yang tak bisa dibantah. Namun apa yang menunggu di balik pintu rumah tua itu, belum pernah ia bayangkan. Hari itu langit desa mendung, seakan ikut menahan napas. Orang-orang berbondong keluar rumah ketika kabar menyebar. Si bungsu yang dulu diusir pulang dengan kereta hitam berkilau, tubuh tegap, langkah mantap, dan tatapan yang tak lagi sama. Jalanan yang dulu penuh ejekan kini dipenuhi sorak, namun sorak yang bercampur dengan rasa malu dan kagum. Ketika ia tiba di halaman rumah tua, 3 saudaranya sudah menunggu. Wajah mereka tidak lagi angkuh. Yang sulung tampak lelah, tubuhnya kurus disiksa hutang. Yang kedua, matanya kosong, ambisinya runtuh. Yang ketiga, kepalanya tertunduk, hidupnya tak berarah. Mereka semua menatapnya dengan rasa bersalah yang menyesakkan. Namun si bungsu tidak langsung bicara. Ia hanya berdiri di depan pintu, menatap rumah yang menyimpan semua lukanya. Ingatannya kembali pada masa kecil. Piring kosong di meja makan, tangan yang ditepis, tatapan dingin ibu yang tak pernah melunak. Luka itu masih membekas, seakan baru kemarin terjadi. 3 saudaranya mulai menangis, memohon maaf. Suara mereka bergetar, tubuh mereka berlutut di hadapannya. Desa terdiam menyaksikan pemandangan itu, 3 yang dulu diagungkan kini bersujud pada anak yang dulu mereka remehkan. Namun si bungsu tetap diam. Senyumnya tipis, matanya dingin. Di dalam dirinya berkecamuk badai, antara luka lama yang ingin membalas, dan kebaikan hati yang ingin memaafkan. Dan tepat di saat itulah, sebuah rahasia lama mulai terkuak. Rahasia yang selama ini disembunyikan keluarga, rahasia yang bisa mengubah semua yang mereka tahu tentang darah dan ikatan mereka. Malam merayap pelan di desa itu, meninggalkan bayangan panjang di dinding rumah tua. Di hadapan pintu yang penuh sejarah luka, 4 bersaudara berdiri kembali sebagai manusia yang sama rapuhnya. Tangisan bercampur dengan bisikan penyesalan, sementara tatapan dingin si bungsu menyimpan jawaban yang belum terucap.
Api dendam dan cahaya kasih beradu di dalam dadanya. Masa lalu yang pahit bergandengan dengan masa depan yang belum pasti. Rahasia yang baru saja terkuak hanya membuat segalanya semakin rumit. Seolah takdir sedang bermain-main dengan hati mereka. Malam itu menjadi saksi bahwa perjalanan hidup tidak pernah lurus. Ada luka yang menuntut balasan, ada cinta yang meminta ruang, dan ada nasib yang menunggu untuk dipilih. Kisah 4 bersaudara ini belum benar-benar usai. Masih ada jalan panjang, masih ada keputusan yang akan mengguncang hati mereka, dan masih ada bayangan masa lalu yang bisa kembali menghantui kapan saja. Dan pada akhirnya, hanya waktu yang akan membuktikan, apakah luka bisa berubah menjadi cahaya, atau justru menjadi bara yang tak pernah padam.